apa? Dipesankan ya. Tetapi maksud saya, kenapa kok kita ambil yang ringan, yang kecil, hanya dzikrul sobah wal masa atau al masa was sobah, zikir pagi dan petang. Ada dua hal yang perlu kita sampaikan. Hidup kita ini adalah 24 jam. Wonten ingkang lebih saking 24 jam. Hidup kita itu hanya 24 jam. Lalu kenapa kok zikir ini hanya diambil pagi dan petang? Artinya pagi dan sore. Lalu siangnya ikut siapa, malamnya ikut siapa? Ya. Maka zikir pagi dan petang ini yang berisi dengan beberapa bacaan ayat Al-Quran itu sebagai wirid. Dan perlu saya sampaikan, di sini ada Al-Fatihah, kemudian ada ayat kursi ya, dengan jumlah yang kita ambil dari kitab yang bisa kita jadikan rujukan secara syar'i. Kita ambil dari hadis-hadis, kemudian isi dari hadis itu diambil bentuk matan atau isinya. Pun kita bahas dulu kenapa kok pagi dan petang. Dikasih judul zikir pagi dan petang. Hidup kita itu kalau pagi ngapain? Kita hidup itu mulai kapan? Kita dianggap hidup, dianggap beraktivitas itu adalah kita istiqadha minan naum. Ketika kita bangun tidur. Bangun tidur jam berapa? Kalau bangun tidur dianggap pagi, itu makanya zikir ini paling tidak zikir wirid setelah subuh. Artinya waktu di mana kita mau beraktivitas. Nah, adapun di waktu malam, sepertiga terakhir dari malam itu jenengan boleh berdoa apapun. Ya, berdoa apapun, yang doa itu bebas. Jenengan doa sedikit boleh, panjang juga boleh. Karena itu saat mustajabah. Nah, kita aktivitas hidup kita paling pagi sampai petang, anggap aja malam. Dulu sudah sering saya sampaikan, hitungan hari kalau menurut hitungan Masehi, hitungan matahari berarti satu hari itu dihitung mulai jam pinten? Satu hari dihitung mulai jam 1 sampai jam 24. Bukan 12 loh ya. Kalau jamnya ini memang 12. Hitungan kita jam 1 berarti dini hari sampai jam 24. Jam 00. Itu kalau hitungan ikut Masehi. Nah, sholat kita itu ngikut matahari. Artinya apa? Kewajiban kita waktu sholat itu adalah ngikutin terbit dan terbenamnya matahari. Disebut sholat subuh berarti kita di pagi hari sebelum terbitnya matahari. Kita sholat malam berarti ketika sudah tenggelam matahari. Tapi kalau hitungan hijriyah itu dimulai hari itu setelah maghrib. Maka kita zikir di pagi hari dan zikir di sore atau di petang hari. Saya nggak akan bahas ini semua. Jenengan nanti baca sendiri, diwirid sendiri, dan insya Allah hafal semua. Ya, jenengan sambil masak, sambil goreng, boleh ngomong? Boleh. Atau lagi duduk-duduk di sore hari, silahkan memakai wirid. Wirid itu bacaan-bacaan, boleh bacaan tasbih, boleh bacaan ayat Al-Quran. Nah, saya akan bahas yang di halaman 15. Kita loncat. Karena hari ini spesifikasi di situ. Ya. Kalau sama, insya Allah sama kan? Ya.
Halaman 15 dan juga halaman 12. Saya singgung sekalian. Ketika kita bangun tidur, doa kita apa? Lali. Bon. Sudah diresapi doanya bangun tidur? Sudah. Apa yang diresapi? Ya, bahasanya kalau kita bangun tidur, yang kita baca pertama kali adalah Alhamdulillahilladzi. Itu kalimatnya amatana dulu atau ba'dama amatana? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, jenengan pun jenengan uripaken kula. Ba'da mautana sakwise jenengan pateni kula. Lho. Jenengan berarti kalau kita tidur itu aslinya mati. Ada tidur bisa bunuh orang. Ngelindur berarti. Nah, kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita wafat. Kemudian kita berjanji setelah menyadari bahwa kita dihidupkan oleh Allah setelah wafat kita karena tidur. Orang tidur itu ruhnya sebetulnya diambil, cuma nanti dikembalikan. Makanya ketika kita mau tidur kan doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mau mati, dan dengan namamu ya Allah semoga kau hidupkan kembali. Itu ikrar. Jadi berarti ketika kita mau tidur itu sebetulnya sudah siap seandainya atau jika Allah enggak mengembalikan roh kita itu ya jangan ngomongin ikhlas saya. Ikhlas itu loh. Jenengan ikhlas lah. Nek kula dereng. Lah meni cek ngajar mikir. Bon, artinya apa? Kita ketika dibangunkan oleh Allah bisa bangun, kemudian bisa duduk, bisa segar kembali, itu ucapan yang pertama yang paling medit. Paling medit. Ini gak iso dawa ya wis alhamdulillah. Itu paling medit. Ya kalau mau ikrar ya Allah saya hidup, kau hidupkan. Kami tadi tidur ya karena kau tidurkan dan kami akan kembali kepada Engkau. Nah, setelah itu yang kita lakukan, kalau kita berada di pagi hari, paling tidak ucapan ini di halaman yang 12. Karena kita di sore hari, sementara yang pagi hari. Anggap aja kita hari ini di pagi hari. Yang kita baca setelah doa kita bangun tidur, asbahna wa asbal kamul kulillah. Ya Allah, kami memasukin pagi hari ini. Dan bisa berada di waktu pagi ini al-mulku lillah, bahwa kerajaan itu, kekuasaan itu hanya milik Engkau. Maknanya ngeten. Jadi kita bisa bangun, bisa bangkit dari tidur kita, bisa berada di pagi hari itu hanya karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuasaan kita. Jadi kita ini ketika bangun sebetulnya nggak punya kekuasaan apa-apa. Kalau toh kemudian ada orang setelah bangun tidur nggak bisa bangkit, atau mungkin tiba-tiba lemas, atau mungkin tiba-tiba kaki kita sakit, yang kita ucapkan apa kira-kira? Kalau enak ngucapin, kalau kemudian bangun tidur nggak bisa berdiri, ya kakinya cekot-cekot, yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau kemudian kita bangkit dari tidur setelah kita mengucapkan alhamdulillah illadzi ahyana, setelah itu ternyata kita bangun cek susah, jenengan tambahi asbahna wa asbakal mulki lillah. Ya Allah,
di pagi hari ini tidak ada kekuasaan bagi kami. Yang punya kuasa, yang punya kekuatan itu hanya Engkau. Kalau toh hari ini ternyata kakiku harus kesemutan, kakiku harus berat, itu tidak lepas dari kehendak Engkau. Sudah, baru setelah itu ngucapin apa? Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Kalimat tauhid ini yang kita pegang. Jangan baca terus wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalkan hanya sampai situ. Ya, karena kekuasaan itu semuanya adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menguasai seluruhnya. Maka kalau kemudian itu sudah selesai, kita boleh Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan yang terjadi pada hari ini dan hari yang sesudahnya. Dahsyat ini yang kalau kita mau baca. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Berarti apa? Hari ini dan hari besok. Peristiwa yang hari ini bisa sehat, besok diharapkan kita minta kepada Allah juga lebih sehat. Itu permintaan kita. Jaluke wong kan gak ono sing gak enak. Ya Allah, besok saya mesti minta lebih baik. Ada yang minta, ya Allah, hari ini saya sehat, besok minta nggak sehat. Ada? Nggak ada. Mintanya besok harus lebih baik. Ya Allah, kalau bisa hari ini nggak bisa nyaur utang, besok bisa nyaur. Hari ini belum dapat rezeki, besok dapat. Boleh. Tetapi jangan lupa wa'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Ya Allah, aku juga memohon perlindungan kepada Engkau, ta'awud di sini, dari kejelekan hari ini dan kejelekan hari sesudahnya. Maka kalau kita minta kepada Allah, itu harus dua sisi. Satu, minta terhadap kebaikan, yang kedua adalah minta perlindungan. Kalau kita sudah membaca ini, yang kita lakukan apa? Kita ini sudah baca itu, pasrah kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, agar hari hidup kita dilindungi oleh Allah. Setelah itu yang kita lakukan apa? Ya udah tawakal kan? Bukan hanya sekedar doa, tapi tanpa ikhtiar. Wis aku tak ndongae ngene wae api-api, wae elek-elek. Tanpa ikhtiar, bisa nggak? Meskipun kita minta, yang terkait mungkin ini adalah keselamatan, kebaikan, yang namanya al-khair, itu adalah kebaikan yang sifatnya bisa berlangsung lama, bisa berlangsung sebentar. Maka di ayat Al-Quran itu ada bahasa namanya al-khair, kebaikan. At-thayyib, kebaikan. Contohnya apa? Kita diperintahkan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang telah direzekikan kepada engkau. Atau wakulu, makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepada engkau, halalan thayyiban, yang baik lagi, yang halal lagi thayyib. Jadi ada kalimat yang berarti baik itu khair, tapi lebih cenderung kepada sifat yang berlaku pada diri seseorang. Thayyib itu bersifat benda, fisik. Atau juga nanti hasanun, ihsan, berarti orang yang betul-betul bagus secara spiritualnya, secara agamanya dan karakternya. Ada juga nanti ma'ruf, itu juga berarti baik, gitu loh. Nah, itu semua dirangkai sesuai dengan ayat dan dimaksudkan oleh Allah yang ada nilai berbeda secara khusus. Kalau orang sudah menjadi ihsan, itu dia sudah berusaha semaksimal mungkin potensi apa yang dimiliki itu diusahakan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kebaikan, minta kepada Allah perlindungan baik di hari ini
maupun hari esok. Nah, adapun tambahan di sini, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau minal kasali, dari sifat malas. Maka kalau kita minta kepada Allah agar tidak diberi penyakit malas, yang kita kerjakan apa? Kebalikannya malas ini apa? Akas. Tapi kalau minta, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat malas, tapi mulai pagi sampai sore tidur. Ya. Nah, wasu'il kibari, kejelekan sifat sombong. Orang sombong tuh nggak ada yang baik kok. Jadi kalau orang itu merasa merasa dia berkuasa, merasa dia punya kedudukan, bisa melakukan sesuatu, ya berarti dia sudah nggak butuh dengan Allah. Sombong itu nggak boleh terjangkit pada diri kita, karena kesombongan itu suatu saat akan menghancurkan manusia. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa kalau menjadi orang yang malas, ya, menjadi orang yang malas itu akan Allah hilangkan rahmatnya, Allah hilangkan nikmatnya. Ya, kemudian kalau orang sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya berkuasa, punya kekuasaan, bisa melakukan sesuatu, itu adalah penyakit kesombongan. Dan kesombongan itu bagian dari kejahatan. Nah, yang lebih penting ternyata di akhir kalimat ini, Rabbi a'udzubika min adzabin nar. Atau Rabbi a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka. Wa adzabil qabri. Fi-nya boleh dibaca, boleh enggak. Ya. Ini kalau sudah kita baca, itu sudah cukup sebenarnya. Kita minta kebaikan di dunia, hari ini dan hari esok. Kita minta perlindungan kepada Allah hari ini, hari esok. Kita minta kepada Allah agar tidak punya sifat malas. Karena di hadis yang lain, minal kasali wal jubni wa ghalabatidaini wa qahri rijal. Itu kalau yang lengkap ya. Mau yang agak panjang itu. Tetapi ini sudah mewakili. Baik di dunia, dihindarkan dari kejahatan dunia, kemudian Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Boleh itu malas, boleh itu takabur, atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan diri kita tercela, nifak misalkan, kemunafikan. Juga kita berlindung dari azab kubur dan azab neraka pun cukup. Cukup kan? Kita hidup itu yang diminta apa sih? Ya, dengan tiap hari sering saya sampaikan. Kita minta hidup itu kan hanya dua toh. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina, baik ning donyane, baik ning akhirate dihindarkan dari adab neraka. Tapi model baik iku ya apa? Apa ndonga tok terus kemudian enggak salat? Apa ndonga tok terus enggak ngaji, enggak punya ilmu, enggak ibadah? Bukan seperti itu. Jadi itu cara terakhir ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan aktivitas. Angel napa mboten? Angel napa mboten? Gampang kan? Pirang menit, Bu? Jenengan waos niki pirang menit? Nah, pesan saya, kalau nanti mungkin kita nggak hafal lafadznya, jenengan boten saged hafal Arabe, bukan berarti kita tinggalkan. Kalau kita nggak bisa Arabnya, paling tidak inti, makna, arti itu yang kita renungi. Bangun tidur sudah mengucapkan doa setelah tidur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan aku di pagi hari ini kebaikan, kemudahan. Silakan dengan bahasa kita. Nah, kemudian
Kalau mau paling pendek ada lagi. Jenengan tinggal pilih nanti. Milih yang pendek atau yang panjang. Cuma kita itu cenderungnya milih yang pendek. Yang gampang. Ya, yang pendek ini yang biasa saya baca pagi, ya ketika ngisi saya selipkan di situ. Intinya hampir sama itu. Yang di halaman berapa? Jenengan milih yang mana? Yang petang hari itu tinggal ngerubah di awal. Asbahna diganti amsayna. Masa itu sore. Tinggal ganti itu aja. Ya, begitu pula nanti di halaman yang ke-17 maupun di halaman yang berikutnya, di halaman 18-nya. Ini yang paling pendek. Yang di halaman 17. Jadi kalau sore tinggal asbahna diganti amsayna. Yang halaman 17 18 juga sama. Ini yang agak pendek. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan Engkau, dengan rahmat-Mu-lah dan pertolongan-Mu, asbahna, kami berada di pagi hari. Maksudnya masih hidup. Wa bika amsayna, dan dengan rahmat Engkau pula kami bisa berada di sore hari. Kita lihat, ini kalimatnya jamak ya. Asbahna, amsayna. Kenapa kok dianggap jamak? Kami. Padahal yang bangun satu atau lalu kenapa kok ndamel jamak? Manusia kita ini kan terdiri dari satu ruh, jasad. Ini dua potensi. Kalau kita bangun itu berarti jasadnya juga harus sehat. Sementara jasad ini nanti di bab duha itu kita punya 360 ruas. Ruas itu apa? Ya, ruas-ruas ini loh. Tulang. Nah, itu jumlahnya banyak. Maka kita bilang asbahna atau Allahumma bika asbahna, itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya berada di pagi hari atau saya berada di sore hari itu dengan rahmat-Mu, dan kami memohon kepada Engkau, bukan hanya kami bisa hidup, ruhnya ada, tapi fisik nggak akan mampu apa-apa. Ada orang ruhnya ada, tapi badannya nggak bisa. Apa namanya? Orang koma kan? Ada orang ruhnya ada, badannya sehat, tapi sebagian anggota badan, ruas di kaki kita, mungkin di tangan kita, atau di leher kita, itu oleh Allah ditahan. Apa yang terjadi? Ya boleh linu, boleh lumpuh, bisa gak iso noleh karena cengen tidurnya nggak bener. Itu berarti apa? Anggota badan kalau kita minta jamak itu, ya Allah, kami seluruh anggota tubuhku ini, ya Allah, mulai jari, mulai tangan, itu hendaklah ketika bangun benar-benar sehat. Maksudnya pakai kalimat jamak itu seperti itu. Anda bangun, rohnya bangun, oke lah, ada rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata badannya yang fungsi hanya kaki dan tangan. Ayo. Ada enggak? Ada. Kita harap doa ini memang ringan gitu loh. Tapi kita ini kesalahan kita, ketika kita berdoa, kadang-kadang kita enggak ngerenungin. Makanya dalam bab sholat duha, di antara sedekah kita untuk tubuh kita itu adalah sholat 2 rakaat duha. Karena apa? Tubuh kita yang terdiri dari 360 ruas ini, dengan sholat duha itu sebagai sedekah terhadap ruas-ruas yang ada pada diri kita.
Jangan salah ya. Nanti pokoknya saya sholat duha tujuannya rezekinya ben akeh. Silahkan, tapi jangan keliru gitu loh. Ada dua hal ya yang perlu saya sampaikan. Niat ibadah itu untuk apa? Niat ibadah itu kita ikhlas untuk Allah. Adapun hikmahnya kemudian ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan nanti kalau kau baca doa ini maka Allah akan melindungi mulai pagi sampai sore. Jika dibaca sore nanti Allah akan melindungi sampai pagi. Kemudian ada hadis misalkan akan Allah berikan rahmatnya, diluaskan rezekinya. Itu berarti efek dari sebuah ibadah. Bukan menjadi tujuan sentral. Karena boleh jadi ketika tujuan utamanya nggak tercapai, aku sholat duha pirang-pirang tahun ya tetap melarat. Nah, itu salah. Nah, pilih ganjaran apa pilih duit? Hah? Kita itu perlu pahala di akhirat atau perlu duit ning donya? Ya nek iso loro-loro nih. Nek iso lho ya. Ya ning donya oleh, ning akhirat oleh. Jadi Allah mabika asbahna wa bika amsayna. Kalau nanti di sore hari, amsainnya dibalik di awal. Allah mabika amsayna wa bika asbahna. Kemudian wa bika nahya. Ya, juga karena kami engkau hidupkan. Wa bika namut dan juga kami juga akan mati. Wa ilaikan nusur. Kalau itu di pagi hari. Kalau sore hari tinggal mengganti wa ilaikal masir. Hafal nggih Bu ya? Insyaallah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Jangan lakukan boleh enggak apa-apa. Pun cukup dah. Udah selesai. Loh ini kan pagi hari dan petang udah selesai. Yang penting jangan hafal nih. Mboten hafal arape artine, gak hafal artine intinya, enggak ngerti intine yo. Wis. Kalau ngapalin itu jangan banyak-banyak dulu lah. Cari yang pendek, selesai. Satu hari nggak hafal, baca lagi. Nanti lama-lama itu hafal sendiri. Lama-lama hafal sendiri. Karena kita ini otaknya sudah campur. Ya kalau anak-anak gampang. Ya, anak-anak pesantren di sini satu kali saya ngajar, satu kali itu harus hafal. Saya baru keluar. Tapi kalau kita ini satu hari ngapalin, ya, tinggal mulai hilang, besok ngapalin lagi, tinggal mulai hilang. Ya baca aja nggak apa-apa, wong doa itu boleh kok. Ya. Makanya ketika saya membimbing orang-orang yang lagi umroh, saya bilang, Pak, jenengan nggak usah terfokus doa sing ning buku. Kalau terfokus sama buku, jenengan moco gini tapi nggak ngerti maksudnya, mendingan donga karo basa Indonesia. Kecuali Robbana atina fid dunya. Kalau lainnya monggo, bahasa Inggris monggo, bahasa Madura monggo. Ya. Ada yang tanya, Ustaz, saya mboten saged bahasa Arab, kula ndonga basa Jawa. Terserah, Allah itu bahasa Jawa bisa kok. Bukan berarti Allah itu Tuhannya orang Arab, tak bilang. Tuhannya semua makhluknya. Ampun ya, pagi dan petang sudah tak? Sudah selesai, sudah. Bon, lanjut. Ini khusus pagi dan sore. Bareng-bareng saged nggih? Yang pendek aja. Allahumma bika. Yang sekarang. Allah bika as'am wa bika ya. Sudah dapat doa satu. Nanti sambil goreng tempe pagi hari diapalin. Udahlah. Mbon. Sampun nggih? Lanjut. Sekarang di halaman
19 ada nama Sayyidul Istighfar. Ya, kalau yang tadi pagi, kalau kita baca pagi, Allah jaga kita sampai sore. Yang sore kita baca, Allah akan jaga kita sampai pagi. Seneng kan dijaga Allah dengan jaga polisi, pilih nanti. Ya. Bangun tidur itu yang memberi keselamatan suami, istri, atau Allah? Allah. Makanya zikir paling tidak di pagi hari. Makanya tadi diawali ono Al-Fatihah, ono Anas, itu tambahan-tambahan yang bisa kita baca. Tapi paling penting doanya dulu. Tapi kalau ulama dulu itu baca wiridnya dulu, baru terakhir doa. Ya, wong namanya trikul wis hafal kabeh. Ayat kursi hafal kabeh. Ya. Nanti kalau kita kaji sendiri tafsirnya. Ya. Kemudian sekarang halaman 19. Ini kan nggak harus selesai, Bu. Aja ya. Iya, nanti bawa pulang sendiri, selesai, besok ganti yang tebel. Oke. Nah, ada istighfar. Ini disebut Sayyidul Istighfar. Sayyid itu tuan. Jadi ternyata istighfar itu tidak hanya satu, tapi ada puncaknya istighfar. Maksudnya apa? Allah memberikan motivasi kepada kita, silahkan Anda banyak istighfar. Karena Rasul sendiri itu istighfarnya minimal satu hari itu 70 sampai 100 kali. Kalau kita, pinten Bu? 300, seket, apa cukup telu mari sholat? Ya. Nabi itu minimal 70 sampai 100 dalam satu hari. Nah, kalau kemudian kita baca astagfirullahaladzim, boleh enggak? Baca astagfirullah, boleh enggak? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau yang lebih panjang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh? Kalau kita mau baca satu, tetapi itu menjadi sayyidnya, tuannya istighfar, ya ini. Ya, padahal ini itu bukan istighfar saja, ini sebenarnya ikrar. Jadi janji kita sama Allah. Kalau kita hanya baca astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu kan hanya bentuk apa? Ya Allah, saya mohon ampun kepada Engkau terhadap dosa-dosaku dan aku bertaubat. Ada ikrannya enggak? Konten janjine napa mboten itu sama Allah? Astagfirullahaladzim itu bentuk pemohonan. Tapi Sayyidul Istighfar itu sebenarnya ikrar kita sama Allah, kemudian ditutup dengan kalimat istighfar. Sudah hafal semua kayaknya Bu? Haji ya ini ya? Insya Allah. Saya nggak ngetes lah, nanti jarai. Saya hanya cari intinya saja. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu kan menunjukkan apa? Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Kapan kita mengikrarkan bahwa Allah itu Tuhan kita? Kapan Bu? Jenengan ikrar bahwa Allah itu Tuhan kita itu yang harus kita sembah itu kapan? Tiap hari. Maksudnya kapan kita berikrar ngakui Allah sebagai Rabb betul? Mulai lahir. Ustaz jadi pertanyaan kemarin Ustaz sudah ngopoe jawabane ngono lho kok susah-susah. Ya. Jadi kita ini sebetulnya sudah ikrar sama Allah bahwa Allah yang harus kita ibadahi ketika Allah bertanya saat kita dalam ruh, pada posisi ruh. Ketika ruh ditiupkan, umur pinten? 120 hari dalam itu Allah nyatakan alastu birabbikum ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawabnya ruh apa? Qalu bala sahidna. Nggih ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Rabbku. Jadi kita ini sudah janji sama Allah bahwa kita menyembah kepada Allah. Makanya anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah.
Seandainya lahir kemudian meninggal, dia langsung pada posisinya di surga. Kalau kita waktu sholat itu memang bacaan sholat sih. Maka kita meyakini, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, meyakini bahwa dalam ibadah kita jangan sampai berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan menghancurkan seluruh ibadah kita. Dan dosa yang paling dahsyat yang tidak akan diampuni kalau sampai meninggal, itu ketika kita berbuat kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatun amalu. Kalau kalian mati dalam kondisi berbuat syirik, amalmu yang kau kerjakan ribuan tahun nggak ada artinya. Kemudian Allah juga mewanti-wanti kita. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Allah tidak akan mengampuni dosa kalian. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni dosa yang lain. Tapi mati dalam kondisi kesyirikan, azab neraka itu yang jelas. Ya kalau ngelangi 70 tahun ya monggo. Jadi menyadari kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mengakui Allah, kemudian khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hamba. Kalau kita sudah jadi hamba, artinya apa? Bahasa sederhana abdun itu kan sebetulnya budak ya. Kita itu misalkan budaknya Allah, walaupun kita bukan budak, dimuliakan oleh Allah sebagai abdun. Tetapi maksudnya apa? Kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Kita nggak punya kekuatan apa-apa dan kita aslinya nggak bisa apa-apa kalau tanpa kekuasaannya Allah. Kita bisa duduk di sini karena siapa? Allah. Kita bisa makan, merasakan nikmatnya makanan Allah. Kita punya rezeki banyak. Jadi ini yang harus kita ikrarkan. Aslinya kita tuh lemah, nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan kecuali kalau Allah ngasih. Ya, maka menyadarilah kita jangan berlaku sebagai itu